Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'i wattariq. Wa ma adraka mattariq. An-najmus saqib. Kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sadr. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada saat ini Ustaz sudah hadir. Mudah-mudahan kita sudah siap insyaallah untuk mendengarkan paparan-paparan ilmu yang akan menjadikan butiran cahaya. Mudah-mudahan perjalanan kita semakin terang dan semakin bisa menjalankan kehidupan ini dengan paparan ilmu yang akan disampaikan Ustaz. Waktu dan tempat insyaallah kami sampaikan pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara, ikhwati wa akhwati fillah, yang sama-sama mengharapkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan mengamalkan salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu
tentang kewajiban menuntut ilmu untuk setiap muslim laki-laki atau muslim perempuan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, dan meyakini dan membanggakan diri man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu, apalagi tugas mulia kita bukan hanya menuntut ilmu tapi mengajarkan ilmu ya kepada para penuntut ilmu, yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan, para guru. Insya Allah Allah akan mudahkan baginya segala urusannya, bahkan tujuannya sampai bermuara di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur sekali di siang yang penuh dengan keberkahan ini, di majelis ilmu ini, kita dalam keadaan sehat walafiat ya, tentunya kita minta kepada Allah agar kesehatan ini bermanfaat ya untuk kita, juga kesehatan yang melahirkan amalan-amalan yang berkualitas tentunya, yang ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya bukan kesehatan yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadillah, na'udzubillah. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi dari kitab ya Dr. Muhammad Asy-Syarif Shalahul Ummah ala Hadyin Sunnah. Kita sekarang di materi perihal fitrah ya, fitrah manusia. Fitrah manusia nanti akan disampaikan beberapa hadis ya, dan ada pendalaman dalam dua perkara atau dalam dua hal ya, dari 10 fitrah atau dari beberapa fitrah sesuai nanti hadis yang disampaikan. Pertama saya akan menyampaikan hadis yang diterima dari Nafi'. Wa an Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dari Nafi' ya tabi'in, kemudian dari sahabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Allah meridhai atas Abdullah dan Umar bin Khattab. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Inilah perkataan atau matan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, isinya khalifu al-musyrikina, selisihi orang-orang yang musyrik. Waffiru al-liha, dan biarkanlah ya. Al-liha jamak dari lihyah. Lihyah itu adalah jenggot. Wa ahfu asy-syawarib, dan ahfu cukurlah atau potonglah asy-syawarib kumis-kumis. Wa kana Ibnu Umar idza hajja aw i'tamara. Adapun yang pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ketika haji atau umroh, yaitu pada terakhir ya, yaitu pada tahallul, qabadha ala lihyatihi, memegang tas jenggotnya, qabadha, memegang satu pegangan, qabadha ala lihyatihi fama fadala akhadahu, dan apa yang melebihi dari satu genggaman tangannya dipotonglah oleh Abdullah bin Umar. Wa fi riwayati Ubaidillah bin Umar an Nafi'. Ini Ubaidillah bin Umar, bukan Abdullah bin Umar. Ubaidillah bin Umar an Nafi', dari Nafi', an Ibni Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inhaku asyawariba wa a'ful liha. Sama, inhaku itu potonglah atau cukurlah, asyawarib
kumis-kumis, wa'afu dan biarkanlah al-liha, jenggot-jenggot. Ini beberapa hadis ya yang memperjelas tentang dua permasalahan fitrah dari beberapa fitrah manusia, khususnya untuk laki-laki. Ya. Jadi untuk akhwat, ibu-ibu di sini atau yang belum memiliki pasangan, ya ini sebagai ilmu ya untuk ibu-ibu atau calon ibu-ibu untuk disampaikan jikalau nanti suaminya atau calon suaminya tidak mengerti hal ini. Jadi inilah luar biasanya Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang memperhatikan segala aspek sampai hal yang terkecil pun dibahas dalam Islam itu sendiri. Bahkan dalam riwayat wa anhu, yaitu an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala al fitrah manusia khamsun, ada 5. Al ikhtinanu, khitan ya, ikhtinan khitan, wal istihdadu ya, mencukur, bulu kemaluan atau rambut yang sekitar kemaluan, wa qassus syarib, memotong syarib kumis, itu yang ketiga, wa taqlimul adfar, memotong kuku, wa natful ibti, dan mencabut bulu ketiak. Ini riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al fitrah khamsah, fitrah manusia itu ada 5 ya. Tapi nanti disampaikan lagi beberapa hadis juga dalam redaksi yang lain bahwasanya fitrah itu ada asyrah, ada 10. Jadi bilangan ini tidak membatasi sebenarnya ya, tidak membatasi bahwasanya fitrah manusia itu ada berapa sih sebenarnya ya. Jadi beberapa hadis memperkuat, ditambah lagi dengan hadis yang lainnya ya, nanti saya sampaikan satu persatu ya. Tentu ketika kita berbicara fitrah manusia, apa itu fitrah manusia dalam pandangan Islam? Fitrah manusia dalam pandangan Islam adalah suatu kebiasaan ya, atau kondisi kebiasaan, suatu kebiasaan yang terjaga dan dijaga dan dilakukan oleh para orang-orang yang terdahulu, terutama para anbiya, para nabi. Dan tentu tujuannya ini adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri, untuk kebaikan orang itu sendiri. Oleh karena itu fitrah dijelaskan ya dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita benar-benar memperhatikannya ya. Dan bahkan di sini fitrah atau hukumnya itu bukan hanya sekedar sunnah ya, bukan hanya sekedar anjuran. Tapi ketika berbicara tentang fitrah ini bukan sunnah yang seperti biasanya hanya anjuran, tapi sunnah yang benar-benar yang mendekati kewajiban, bahkan diharuskan ya. Salah satunya tadi khitan. Apakah khitan itu sunnah? Nah ya, bahkan setiap dari kita ya, laki-laki bahkan perempuan juga ya, meskipun ada beberapa pendapat ya untuk perihal perempuan, tapi dalam laki-laki ini wajib ya, wajib hukumnya, itu salah satunya. Jadi Islam mengatur itu semuanya tentu untuk kebaikan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memaparkan itu melalui hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkembangnya tentunya ya di era zaman yang ya, kita rasakan ya, yang hadir di tengah-tengah kita ini kan banyak sekali ya, tentunya musuh-musuh Islam yang tidak suka kan Islam, kehadiran Islam itu sendiri ya. Mereka menjadi para ya, pengganggu tentunya, atau
atau peruksak ya, peruksak, sehingga menanamkan kepada diri orang-orang Islam itu untuk tidak memperhatikan tadi fitrah yang telah disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita akan fokus di dua pembahasan tentunya, yaitu pembahasan perihal fitrah qasus syarib, memondokkan kumis, sama a'ful liha atau memanjangkan atau membiarkan jenggot. Tapi pada dasarnya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dari pemaparan tadi sebelumnya dan akan dipaparkan tambah ke depan, ini memberikan kepada kita suatu ya, muhasabah diri tentunya ya. Kita berpikir, berevaluasi diri. Artinya ketika seorang muslim ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalurnya yang paling tepat kecuali mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seperti yang terjadi di tengah-tengah kita, banyak orang yang berpendapat atau memperselisihkan, bahkan mengadu argumentasi. Contoh di luar materi ini, apakah misalnya permasalahannya hukum sholat ke masjid itu wajib apa sunnah sih? Ya. Tentu ini berkembang misalnya ya. Tapi wallahu alam ya, mungkin kebanyakan dari mereka yang menghujat atau mengadu argumentasi ya orang-orang yang malas ke masjid. Ya. Jadi sangat sederhana. Ketika sampai kepada kita suatu keterangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jelas hadisnya, kekuatan hadisnya juga bisa dipertanggungjawabkan, Sahih Bukhari wa Muslim atau imam-imam yang lainnya. Tentu kita ketika mendapatkan keterangan itu, kita langsung sami'na wa ata'na. Itulah ya, posisi kita yang seharusnya, tanpa menanya atau berdalih dengan dalil apapun gitu ya. Kenapa dan kenapa? Ya, kita melihat Rasul selalu mendawamkan dirinya untuk sholat 5 waktu yang fardu di masjid. Sudah kita ikuti Rasul. Toh sudah datang kepada kita juga, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ya, apapun yang diperintahkan atau yang pernah dicontohkan oleh Rasul, ya kita ikuti sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing, tanpa kita berdalih dan lain sebagainya. Begitu juga perihal larangan, gitu ya. Nah, makanya itu menjadi dasar kita dalam mengamalkan segala isi Al-Quran atau sekalipun isi-isi hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, asyarib ya. Kita akan fokus di dua pembahasan. Asyarib. Syarib ini adalah sya'run nabit ala syafatil ulya lil fammi. Asy'aru an-nabit. Jadi rambut ya yang tumbuh ala syafah. Syafah itu kan bibir. Ala syafah, di atas bibir atau di bagian atas bibir, ala syafah al-ulya ya, syafah al-ulya lil fammi ya, dari bagian mulut. Jadi di situ posisinya ya. Kalau ke atas kan bukan lagi, itu mah alis ya, rambut yang itu. Jadi tepatnya di bawah hidung dan di atas bibir yang bagian atas gitu. Jumhurul ulama, secara jumhur ulama ala anna qassahu, bahwasanya memotongnya atau memendekkannya, au ihfa'uhu ataupun ihfa. Jadi beda ya antara qassun sama ihfa. Ihfa'un, kalau qassun itu hanya memotong, qassun, makanya dengan miqas, alat pemotong
ya dipotong. Beda dengan ihfaun. Ihfaun itu mencukur habis. Mencukur habis. Atau bisa dipakaikan dengan kata al-halqu atau tahliq, membotaki atau sampai ke bagian kulit, terlihat kulitnya. Ya. Kulit yang bawah. Itu. Al-ulya lil fammi. Jadi ini secara jumhur ulama bahwasanya qassahu atau ihfa'uhu, memotongnya atau mencukurnya habis itu sunnah. Sunnah. Wa amarahu sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan itu perintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ala-nan. Ya, begitu juga hukumnya adalah sunnah. Tentu tujuannya adalah untuk menjadikan diri kita bersih. Ya, bersih wa tahsinul hay'ah. Jadi mukanya juga kelihatannya ya rapih ya, tidak acak-acakan atau gimana, sesuai ya, sesuai ya. Tentu ini pada laki-laki gitu ya, pada laki-laki. Karena laki-laki dan perempuan diberikan kelebihan masing-masing tentunya. Ya, itu harus dipahami juga ya. Laki-laki diberikan tubuhnya kumis, perempuan tidak. Meskipun ada beberapa, itu pembahasan yang berbeda ya. Tapi tidak semua laki-laki memiliki kumis juga. Ada yang nggak keluar-keluar kumisnya ya, begitu juga jenggotnya ya, tidak seperti ikhwan yang di samping saya ini semuanya keluar, alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah. Dan perintah dari Rasul ya untuk masalah kumis ini dinadab atau di sunnah. Jadi itu menurut jumhur ulama. Cuma perselisihannya itu ada di qas atau ihfa. Apakah cuma dipotong saja, dirapihkan, atau dicukur habis? Itu permasalahannya. Ya, akan dipaparkan. Ya. Menurut Ba'dul Hanafiyah, di situ ada Ibnu Hazm, wal Qadi Abu Bakar bin Arabi, ila wujubi ahli syarib li amrihi. Jadi terhadap wajib, ya. Jadi wajibnya untuk memotongnya, gitu ya. Wajib memotongnya. Tuh. Kemudian disebutkan menurut al-zahir alal jumhur, menurut madhab al-zahiriyah ya, dan mayoritas madhab zahiriyah, bahwasanya itu adalah sunnah al-anbiya. Jadi sunnah nabi ya, wal qasdu bihi an-nadzafah wa tahsinu al-hay'ah. Jadi itu menurut mereka menjadikan ini adalah sesuatu yang sunnah nabi. Jadi dalam memelihara kumis ya, itu menjadi sunnah Nabi. Tapi terkadang pernah Rasul berkumis dan pernah Rasul juga tidak berkumis, gitu ya. Pernah Rasul berkumis atau tidak berkumis, artinya dipotong habis. Nah, tentunya di situ apa yang sesuai tadi yang dijelaskan, khalifu al-musyrikun atau khalifu al-musyrikin, selisihlah atau janganlah sama kita. Ya, harus berbeda dengan orang-orang yang musyrik. Kenapa? Karena mereka itu tanpa qasus syarib. Mereka itu tidak memotong kumisnya. Artinya ya kumisnya itu panjangnya luar biasa. Bayangkan, susah untuk makan. Ya, dan itu akan menimbulkan ya kotoran masuk ke mulut dan lain sebagainya. Ya, pokoknya sangat mengganggu untuk minum, terganggu untuk makan apalagi dan lain sebagainya. Ya, apalagi makanan-makanan yang basah seperti itu. Ya, kalau kumisnya terus dipelihara tanpa dipotong, ya, makanya khalifu al-musyrik. Ya, selisihi orang-orang yang musyrik karena kebiasaan mereka ini tidak memperdulikan bagaimana bersih atau tidaknya, cuek gitu. Makanya datang Islam ini untuk menjadikan perbedaan di antara Islam atau non Islam, ya, Muslim atau non Muslim. Ya.
Wa fi ba'di riwayat, ya, dalam riwayat yang lainnya ya disebutkan situ bahwasanya ihfa atau inha'uhu, ya, ihfa tadi, ihfa itu memotongnya habis atau mencukurnya habis. Ini adalah yang dimaksud sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencukur habis, ya, mencukur habis. Tapi ini terbantahkan tadi, ya, sebenarnya di hadis yang pertama tadi disampaikan, yang fitrah itu ada 5, ya, bahkan nanti ada fitrah yang 10. Ya, fitrah itu ada 5. Salah satunya di situ qasus syarib, hanya memotong saja, gitu ya, hanya memotong bagian yang melebihi si bibir atas, jadi tidak melebihi ke bawah sehingga nanti sulit untuk makan, minum dan lain sebagainya. Tuh. Ya, akhirnya ulama ya mengumpulkan dari hadis-hadis ini semuanya, bahwasanya kata ulama-ulama bahwasanya Rasul pernah melakukan itu dan hadisnya juga jelas. Artinya Rasul pernah memotongnya hanya sedikit, jadi menjaga kumisnya biar tetap tampil dengan kumis, atau mencukurnya bersih. Nah, dalam berinteraksi dengan sunnah, bagaimana kita bersosialisasi dengan mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, kita lakukan dua-duanya untuk ikhwan. Ya. Kadang kita berkumis, kadang kita tidak berkumis, dengan niatan mengamalkan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita mengingkari, saya memang suka kumis. Itu ya kembali kepada diri kita, jangan sampai seperti itu. Artinya secara tidak langsung dia menolak Rasul berkumis, ya. Atau tidak mau memotong kumisnya sama sekali karena Rasul berkumis, padahal Rasul pernah juga tidak berkumis. Itu untuk solusi di akhir menurut pendapat penulis kitab ini juga dan jumhur ulama juga. Jadi dua-duanya bisa dipegang sebagai hujjah, ya, sebagai landasan dalil yang kuat dua-duanya, ya, tentang masalah kumis itu. Nah, kemudian yang kedua ini adalah masalah liha, ya, liha atau lihyah, ya, lihyah. Jadi lihyah. Sekarang bagaimana untuk permasalahan jenggot? Ya, ini menjadi permasalahan juga di kalangan para ikhwan-ikhwan ataupun para orang-orang yang baru hijrah, gitu ya. Kebetulan ya, beliau diantaranya ada yang berjenggot dan ada yang tidak berjenggot. Nah, ini jadi permasalahan juga. Nah, kembalikan semuanya kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahasa dari hadis yang pertama, wafiru. Wafiru itu tinggalkanlah, ya, si jenggot ini dalam keadaan yang lengkap. Jadi tinggalkan, ya. Wafiru, tinggalkan. Jadi bahasa hadisnya tidak ada satupun yang tumbuhkanlah jenggot. Kalau itu maksa, ya. Kasihan yang nggak tumbuh sama sekali. Cari solusi ke sana ke sini, gitu ya. Tapi redaksi hadisnya wafiru, biarkan, ya, biarkan jenggot itu tumbuh dengan alaminya tentunya, ya, tanpa ada paksaan, ya, atau pakai obat ini, wah sampai stres, beli ini lagi di online dan lain sebagainya. Tidak, ya. Tuh. Jadi tinggalkan, itu bahasanya wafiru atau afu, ya. Afu itu tinggalkan sampai dia itu dalam keadaan lebat, gitu ya. Tebal, lebat. Nah, tentunya bagaimana kondisi laki-laki tersebut, kan beda-beda ya masing-masing laki-laki. Ya, atau aufu sama utruku wafiatan tamatan. Tinggalkanlah dalam keadaan yang sempurna, gitu. Jadi redaksi hadisnya hampir sama, ya.
perintah-perintah dalam hadis-hadis yang berbeda, dan semua hadis itu adalah untuk membiarkan jenggot itu tumbuh tanpa memotongnya, gitu ya, tanpa memotongnya. Nah, kemudian al-qati'iyat, di sini ada qati'iyat, terus ada An-Nawawi, ada Ar-Rafi'i. Bagaimana menurut para ulama-ulama yang telah disebutkan bahwasanya hukum berjenggot itu sunnah, nadab, ya. Karena itu adalah bertujuan untuk mempertampan wajah seorang laki-laki. Itu kalau emang laki-laki itu tampan ketika berjenggot, ya. Dan ingat, semua laki-laki itu tidak diberikan itu, ya. Kanan kiri kita bisa lihat, ya. Ada laki-laki yang ingin sekali berjenggot tapi nggak tumbuh-tumbuh. Tapi ada yang ingin sekali nggak berjenggot tapi terus saja tumbuh, ya, tanpa obat sama sekali. Tentunya itu. Kebetulan Rasul dan para sahabatnya ini luar biasa. Ya, orang Arab, ya, jenggotnya lebatnya luar biasa. Dan tampannya ketika kita melihat orang Arab, ya, yang datang ke sini ataupun yang kita datang ke sana, ke Mekah atau ke Madinah, ini luar biasa. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada mereka-mereka. Tapi di Indonesia juga banyak juga, ya, ikhwan-ikhwan atau ikhwah-ikhwah yang luar biasa, ya, hormon ininya tumbuhnya luar biasa bagus. Jadi itu an-nadab, ya, atau sunnah. Kemudian wal jumhur katanya, dan terambil jumhur berarti kan mayoritas ulama. Jumhur, mayoritas ulama bahwasanya hukum itu adalah sunnah juga. Jadi ini yang bisa kita pegang, ya. Ya, seperti kita memotong kuku, ya. Kita siwak, kan siwak itu merupakan fitrah juga. Jadi dari 10 fitrah juga siwak, bersiwak, sikat gigi, terus kumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, ya, itu kita lakukan selalu dalam sholat. Bahkan itu luar biasa manfaatnya untuk mengusir virus-virus corona, itu hilang dengan hal itu. Bersih, ya, saluran pernafasan bersih. Dan itu sampai kata Rasul, sempurnakan wudhu kalian, salah satunya dengan itu. Jadi sampai benar-benar disempurnakan ketika kita berkumur-kumur atau ketika kita al-istinsa atau memasukkan air ke dalam hidung. Itu salah satu dari fitrah. Ya, ini disampaikan dalam hadis yang asyru fitrah, 10 fitrah. Ya. Kemudian dari a'immatul arba'ah, nah, menurut a'immah al-arba'ah atau ulama-ulama madhab, 4 madhab, wa jumhurul fuqaha wal muhaddithin, jumhur para fuqaha, ya, ahli fikih, dan muhaddisin, orang-orang ulama ahli hadis, zahabu ila annal amro, bahwasanya perintah dalam hadis-hadis yang telah disampaikan tadi itu lil wujub, untuk wajib, bukan nadab, bukan sunnah. Jadi wajib. Ya. Tentu di sini kita ada 2 pendapat, gitu ya. Ada 2 pendapat. Di situ ada pendapat yang sunnah yang tadi, di situ ada juga pendapat yang wajib. Ya. Nah, tentunya tadi kembali kepada bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah Rasul SAW. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memiliki jenggot dan bagus tumbuhnya, misalnya, itu ya, syukuri itu, niatkan mengikuti, mencontoh Rasul SAW. Toh itu kita dapat pahala. Ya. Kan kalau ibu-ibu, ya, ibu-ibu pakai kerudung kewajiban itu kan pahalanya muncul terus, yang ngalir kepada ibu-ibu. Laki-laki juga dong mau, ya, pasang jenggot, pahala terus mengalir kepada kita dengan tujuan kita mengikuti dan mencontoh Rasul SAW. Adapun misalnya yang memotong jenggotnya karena dia tidak suka terhadap, ya,
berjenggot atau naudzubillah mengingkari dan tidak mau mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul, tentu itulah orang-orang yang berdosa. Ya, orang-orang yang berdosa. Nah, jadi kembalikan kepada diri kita masing-masing ya dalam perihal ini. Ya. Tadi disampaikan ada satu riwayat dari Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar itu pernah memotong jenggotnya. Ya, ketika setiap haji dan umroh. Tapi itu ya menurut sebagian ulama itu ijtihadnya Abdullah bin Umar dalam melaksanakan muhalliqina ru'usahum wa muqassirina. Katanya muhalliqina dibotak, cukur, kalau pas tahalul haji itu kan lebih baik. Ya, bukan hanya beberapa helai dibotak habis untuk rambutnya, wa muqassirina. Nah, muqassirina itu dipotong jenggotnya. Jadi qabdah, genggaman, satu genggaman. Potong, ya, dirapihkan. Ya. Tentu Rasul SAW memiliki jenggot yang luar biasa, gitu ya. Ya. Tapi kalau tadi seseorang menganggapnya itu adalah misalnya ya sesuatu yang wajib, ya ini dari beberapa ulama dan beberapa pandangan para ya ahli dalam hadis ya. Ketika menghukumnya wajib, kita ketahui ketika sesuatu itu wajib, maka ketika ditinggalkannya apa? Haram. Haram ya, wajib lawannya haram ya. Wajib haram. Dosa berarti kan? Dosa. Terbayang ya, ketika itu hal itu dosa, wallahu alam ya, begitu kita mencukur habis jenggot kita atau menghabiskannya atau mencukurnya ya untuk merapikannya, itu terkena dampak haram itu sendiri. Ya, dampak haram. Jadi ini tadi kembalikan ya kepada diri kita. Ya kalau kita melihat beberapa ulama-ulama gitu ya, kayak doktor-doktor yang Azhar, terus di antara Azhar juga sendiri ya, yang saya perhatikan di antara para dosen-dosen juga ada yang berjenggot dan ada yang tidak berjenggot juga, gitu ya. Bahkan Syekh Ahmad Thayyib sendiri ya, jenggotnya tidak selebat itu, katanya pernah dicukur kan jenggotnya. Syekh Ali Jum'ah yang mufti Mesir juga jenggotnya tidak selalu panjang, kadang panjang kadang pendek, gitu ya. Jadi itu ya mengembalikan cara kita berinteraksi dengan sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ada yang dimakruhkan atau ya hukumnya makruh yang tidak disukai dalam perihal jenggot ini yang perlu diperhatikan ya, untuk ikhwan-ikhwan ya, tidak boleh mewarnainya dengan warna yang hitam tentunya kalau tujuannya bukan untuk menakuti musuh ya. Tapi kalau tujuannya untuk menakuti musuh ya, karena kita dalam peperangan ini ya untuk menakuti musuh supaya pas melihat kita wah masih seger ini padahal mah sudah banyak uban misalnya gitu ya, nah, itu dibolehkan. Tapi kalau tujuannya bukan itu tidak boleh gitu ya, tidak boleh kuriha ya atau makruh, tidak dibolehkan. Terus kebiasaan orang-orang yang soleh dahulu itu mereka memiliki jenggot yang berwarnakan seperti warna emas ya, warna kalau sekarang warna kekuning-kuningan gitu ya, kuning-kuningan. Nah itu salah satu ciri dari orang-orang soleh luar biasa ya, ibadahnya ininya itu. Makanya ada orang yang ikut-ikutan mewarnai itu gitu ya, ikut-ikutan mewarnai agar dibilang soleh. Nah ini tujuannya udah salah juga gitu ya. Padahal itu kan tumbuhnya secara alami, warna itu keluar secara alami. Ya. Pernah mungkin ada temannya yang warna jenggotnya kuning gitu ya, ada kuning-kuningannya keluar gitu. Itulah ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan gara-gara dia mewarnainya, itu asli ya, asli dari tumbuhnya warna itu dari jenggot itu. Jadi hal-hal ini ya tentunya yang menjadikan kita pesan dari Rasul SAW tentu untuk kita semuanya ya, tadi kembalikan bahwasanya raihlah segala
kesempatan untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin, gitu ya. Allah takdirkan kita punya jenggot, kumis, ya. Terus dari masalah fitrah, ya, fitrah yang 10 itu, ya, saya akan sebutkan. Yang pertama itu qasus syarib untuk laki-laki, ya, qasus syarib, memotong kumis. Yang kedua ini yang hadisnya Aisyah, ya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, rawahu Muslim. Ashrun minal fitrah, ada 10 dari fitrah, ya, yang disunahkan, ya. Sunnahnya ini tentu sunnah yang berbeda dengan yang lainnya, sangat ditekankan. Yang pertama qasus syarib, memotong, ya. Untuk ikhwan nanti punya waktu itu, ya, jenggotnya kumisnya bagus, potong saja, pelihara kumis, ya, berkaca, ya. Tujuannya sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Habis itu mau potong lagi, habiskan, silahkan, ada di hadis yang lainnya, gitu ya. Ini qasus syarib. Yang kedua ihfaul lihyah, yang membiarkan jenggot itu, ya, biarkan tumbuhnya segimana, silahkan, gitu ya. Tujuannya sunnah, mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah pahala Allah berikan. Terus as-siwak, bersiwak. Terus istinsyaqul ma, ya, memasukkan air ke dalam hidung, ya, ketika kita berwudu, istinsyak, ya. Terus kalau bahasa Sundanya dising-sringkeun, ya, sekuat-kuatnya, gitu ya, itu kotoran. Bahkan itu menjadi sunnah kita ketika bangun tidur, ya. Setelah kita mencuci tangan, jangan dulu masuk ke bak, habis itu masukkan istinsak dulu, keluarin, di situ setan, ya, berdiam gitu, atau tidurnya semalaman di situ, gitu ya, di rongga-rongga hidung itu, keluarkan, ya, keluarkan sehingga setan keluar dari situ. Itu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus qasul adfar, ya, memotong kuku, ya, potong kuku. Terus ghuslul barojim. Ghuslul barojim ini adalah membersihkan atau mencuci, ya, barojim, persendian-sendian atau rongga-rongga seperti jari jemari, ya, tuh, ya. Terus di kaki juga, terus dalam badan kita, ya, itu yang bersihkan, jadi, ya, dibersihkan. Ghuslul barojim wa natful ibti, ya, mencukur atau mencabut bulu ketiak, gitu ya. Halqul ana bisa mencukur habis, ya, atau membersihkannya, ya, dengan apa saja, gitu ya, untuk bulu-bulu atau rambut-rambut yang berada di sekitar kemaluan. Itu fitrah. Wa intiqasul ma. Yang ke-9, intiqasul ma ini adalah beristinja atau cebok menggunakan air, ya. Di era yang zaman yang sekarang ini orang sudah di mana-mana tisu doang, gitu ya. Cuman tisu. Padahal itu fitrah, ya. Fitrah itu bersih atau beristinja dengan menggunakan air. Bahkan salah satu hadis dalam buku Maram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah memuji kepada suatu penduduk kampung. Ketika itu saya lupa kampung apa, ya. Allah memuji kalian disebabkan kalian istinja atau membersihkan, ya, dari kotoran besar kalian menggunakan 2 media, ya. Pertama dengan batu, kedua kalian dicampur lagi dengan air. Luar biasa, gitu ya, luar biasa. Tapi kalau kita sekarang, ya, nggak ada batu, ya udahlah pakai air saja, maksimalkan. Atau ada sabun dan lain sebagainya. Tapi itu, ya. Tapi kan sekarang sudah mulai masuk, ya, kebiasaan barat, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, tisu di mana-mana, bahkan airnya tidak ada, ya, itu. Terus menurut Zakaria waqala Mus'ab, ya, yang ke-10 ini adalah madmadah atau kumur-kumur, ya, yang ke-10 kumur-kumur, ya. Bahkan dalam salah satu riwayat yang lainnya, ya, untuk masalah tauqid atau waktu yang diberikan, ya, seberapa lama wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah fitrah ini? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan melebihi 40 hari. Jadi lakukan pembersihan ini rutin, ya, rutin
jangan melebihi 40 hari. Artinya kalau terkadang di antara kita kan beda-beda ya, tumbuhnya kuku ini kan ada yang seminggu udah cepat gitu, ada yang lama sekali tumbuhnya, ya tergantung metabolisme tubuh mungkin dan lain sebagainya, ya itu menyesuaikan. Tapi jangan melebihi dari 40 hari, gitu. Itu sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu tujuan ini ya semuanya untuk kebersihan dan kesehatan diri kita selaku Muslim. Islam memperhatikannya supaya umatnya, ya hamba-hamba Allah ini dalam keadaan sehat, ya luar biasa. Ya, bukan seperti orang-orang yang tidak memiliki keyakinan, ya, ataupun meremehkan, tidak mau potong kukunya sudah berbulan-bulan, bahkan kukunya para ranjang gitu ya. Dia biar tren masuk ke YouTube dan lain sebagainya. Wah, naudzubillah. Ya bukan tangan saja, mungkin kuku kaki juga dan lain sebagainya. Nah, di situ kan kotoran-kotoran dan lain sebagainya. Itu di Islam tidak dibenarkan. Ya itu bukan fitrah dari kenabian-kenabian. Ya, sekali lagi ya itulah dari beberapa fitrah-fitrah yang kita harus menjaganya selaku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ikhwan ya sekali lagi berkumis dan berjenggot yuk ya, dan itu menjadi identitas kita selaku Muslim ya. Insya Allah barokah dan barokah ya, barokah dan barokah banyak gitu ya. Dan itu bisa menjadi pengarang kita juga, mengingatkan kita juga. Sudah berjenggot, habis itu lewat di depan kita perempuan yang berkerudung atau tidak berkerudung, itu malu untuk melihat. Saya ini berjenggot. Manfaat ya. Kan sebagai identitas ya, bahkan di situ kan kalau kita melihat secara murud hadis itu ya, ketika itu para sahabat ya datang ya dari perdagangan mereka, kebetulan orang-orang Majusi ya, orang-orang Majusi kan berdagang ke Syam kan banyak ya, dari Mekah Madinah itu ke Syam karena di situ merupakan pusat perdagangan yang sekarang Palestina ya. Kemudian orang-orang Majusi di sana itu mereka memotong habis jenggot mereka, gitu ya, memotong habis jenggot mereka, disampaikan kepada Rasul. Makanya kata Rasul, ya panjangkan atau biarkan tumbuh jenggot kalian untuk menselisih atau menjadikan perbedaan antara kalian dengan orang-orang Majusi. Gitu ya, orang-orang Majusi. Tapi di sini langsung turun ya, turun artinya itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di situ untuk menjadikan kita memiliki identitas khusus, ya beda dengan hal-hal yang lain. Maaf ya, secara physically ya Rasul, misalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya segimana Rasul? Ya kadang segini ya, kadang melebihi bahu. Tapi tidak turun perintah dalam hadis panjangkan rambut kalian. Tidak. Ya. Jadi secara ini terbagi sunnah-sunnah Rasul yang emang itu sunnah untuk diikuti oleh umatnya secara syariat, ada yang sunnah secara manusiawi. Gitu ya. Situ. Nah, kebetulan hukum ini atau perintah ini turun untuk perihal kumis dan jenggot dan tadi fitrah-fitrah yang lainnya. Ya. Kalau melihat tadi ya salah satu contohnya saja kan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki rambut, ya. Nah, itu luar biasa, berarti Rasul gantengnya luar biasa ya. Kalau kita lihat sekarang orang-orang Arab sekarang jenggot panjang tapi rambutnya nggak ada, habis. Jadi seolah emang nggak ada, ya botak habis. Gitu ya. Berarti Rasul luar biasa, gantengnya, suburnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jarang sekali orang Arab yang sekarang ya ketika kita lihat pas dibuka pecinya hilang rambutnya, ya nggak ada emang ya di situ ya. Itulah itu sementara yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada hal yang mau didiskusikan atau ditambahkan. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Mungkin hari ini cukup luar biasa ya ilmu untuk bapak-bapak, tapi tidak untuk kemungkinan untuk ibu-ibu disampaikan pada suaminya. Mungkin ada anaknya
anaknya yang udah besar dan sebagainya. Oke, untuk selanjutnya barangkali dari Bapak Ibu Guru ada yang ingin bertanya mengenai pembahasan fitrah manusia yang telah disampaikan Ustaz. Mangga. Mangga Bu Neni. Sekarang para artis atau para orang-orang yang orang barat juga banyak yang berjanggot gitu. Cuma yang ingin saya tanyakan sebetulnya ini kan berkaitan dengan sunnah Rasulullah. Apakah Rasulullah pernah menghususkan satu waktu gitu? Jadi menjadi sebuah sunnah kalau dilaksanakannya dalam hari tertentu. Adakah waktu yang disunahkan oleh Rasulullah untuk melakukan hal ini? Itu aja. Gimana Bu? Waktu yang disunahkan Ya, jadi waktu untuk hal apa? misalnya mau kuku dan sebagainya gitu, yang supaya lebih jelas. Ya. Ya, untuk melakukan fitrah tadi ya, untuk mengamalkan hadis yang fitrah manusia. Ya, untuk di sini ya kita juga beberapa keterangan dari hadis yang lain ya. Untuk kalau saya jabarkan misalnya ya, untuk berkumur-kumur gitu ya. Ini kan waktunya di mana, kan sudah masuk dalam wudu gitu ya, salah satunya wudu. Terus untuk istinsaq, masukkan air dalam hidung, dalam wudu juga ada ya. Terus beberapa seperti tadi ya, memotong kuku ya, memotong atau membersihkan bulu ketiak ya, bulu yang sekitar ada dalam kemaluan gitu ya. Nah, di sini tentu ada beberapa menjadi patokan kita ya. Kan tadi hanya hadis yang keluar ya. Allahu a'lam nanti ya, kalau ada dari beberapa bapak dan ibu, kalau saya sendiri ya belum mendapatkan hadis yang emang dikhususkan di hari Jumat misalnya gitu ya, hadis khususkan di hari Jumat gitu. Nah, tapi kalau ketika hadis yang ditanyakan oleh para rasul, oleh para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah, kapan waktunya, batasannya kapan, dan bagaimana batasannya, sampai kapan ini harus dipotong, ini harus ini. Rasul hanya menjawab, jangan melebihi 40 hari atau dalam ya 40 hari sekali minimal gitu ya. 40 hari sekali minimal untuk mengamalkan tadi ya yang perlu dipotong. Tapi kalau kumur-kumur masa 40 kali sekali gitu ya, ya tentu itu ada dalam keterangan yang lainnya ya. Sama kayak masukin air ke dalam hidung juga, itu kan ada dalam hal yang lainnya. Terus khitan, masa khitan 40 hari sekali ya, khitan kan sekali ya, sekali cukup gitu ya. Nah itu tapi dari beberapa mungkinnya kayak seperti bapak-bapak gitu ya, yang mengaitkannya hari Jumat itu kan harus mandi wajib ya, mandi besar, bahkan menurut ulama yang lain itu wajib untuk laki-laki katanya ya, supaya tampil benar-benar segar dan ya harum ya ketika hari Jumat. Bahkan dalam sebagian pendapat ulama mengkhususkan hari Jumat ini hari yang spesial ya, yang tadinya di rumah nggak pernah masak daging ya, ibu-ibunya masak daging hari Jumat. Jadi jadikan hari Jumat itu hari raya setiap minggu, hari raya Muslim setiap minggu gitu ya. Itu untuk mendapatkan keberkahan dari pemimpinnya para hari Sayyidul Ayyam kan, hari Jumat. Makanya mungkin di situ menjadi pilihan yang tepat ya, pilihan menjadi tepat untuk bersih-bersih, motong ini semuanya ya, sebelum mandi, baru mandi dan lain sebagainya, siap persiapan untuk hari Jumat, persiapan untuk sholat Jumat, seperti itu ya. Wallahu a'lam untuk hadis yang mengkhususkan di hari Jumat. Tapi kalau dari ikhwan atau akhwat ada yang mengetahuinya, silahkan sampaikan ya. Saya sendiri belum tahu ya untuk hadisnya gitu ya, untuk hadisnya ya. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Selanjutnya dari Pak Taufik, Mak. Bismillah. Ustaz mau bertanya, di hitan itu bagi laki-laki wajib atau sunnah? Kalau wajib, kenapa Allah tidak menciptakan laki-laki itu dalam keadaan sudah dihitan? Yang kedua, apakah bulu hidung juga termasuk yang sunnah dipotong, atau kalau misalkan sudah keluar dibiarkan? Terima kasih. Ya, ada pertanyaan dari Bu Nunu yang sedang Zoom di rumah. Pak Ustadz, saya Husnul mau bertanya, karena ingin sunnah, apakah boleh seorang laki-laki menggunakan obat penumbuh jenggot? Karena kan ada beberapa yang tidak ditakdirkan bisa tumbuh rambut di sekitar dagu. Terima kasih. Syukran. Ya, pertama tadi perihal khitan, ya, khitan. Ya, khitan itu bagaimana ya cara pandangan Islam. Salah satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza iltaqal khitanani wajabal ghusl." Ketika kedua yang berkhitan bertemu, maka wajib untuk mandi janabah, ya, mandi junub, ya, mandi besar, gitu, untuk menghilangkan hadas besar. Ini yang dijadikan oleh kalangan ulama bahwasanya pendapat ini, ya hadis ini, mereka mengambil kesimpulan dari hadis ini dan mengeluarkan pendapat bahwasanya wajib khitan untuk laki-laki dan perempuan. Itu ya. Ibu-ibu pernah dihitan. Ya. Laki-laki apalagi. Ya. Ini kan kalau ibu-ibu emang beberapa ya waktu kecil misalnya ya, waktu kecil. Kebetulan saya punya anak perempuan dua-duanya, itu ya cara hitannya tentu berbeda dengan laki-laki gitu ya, laki-laki. Dan itu wajib gitu ya, wajib dihitan. Kan hitan itu secara ilmu kedokteran membersihkan gitu ya, membersihkan, tentu kita paham untuk semuanya. Nah, tentu keluar. Kenapa kalau seperti itu? Ya Allah ciptakan yang udah dihitan ya. Di situ kan ada taklif ya. Taklif itu kan suatu kewajiban kita ya untuk mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Gitu ya. Kalau kita diperintahkan untuk khitan, ya kita sudah menjalankan kewajiban kita berkhitan. Ya. Kalau kita tidak mentaati itu, berarti kita menentang kewajiban itu atau menentang perintah itu. Itu kan ada ujiannya, itu kan taklif yang dibebankan kepada kita sebagai mukallafun. Ya. Kita kan terbeban, harus bangun subuh ini. Itu kan suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Itu ya. Kenapa Anda tidak mau hitan? Toh hitan itu oleh Allah diperintah untuk kebaikan Anda diri sendiri ya. Bukan untuk kebaikan yang lainnya. Situ. Itu ya. Jadi itu ya tentunya ya kalau disambungkan kenapa Allah menciptakan manusia gitu ya. Ya, sudah aja semuanya dalam keadaan beriman saja. Ya, kenapa ada yang kafir, ada yang non muslim, ya ini. Nah, itu ngerembetnya ke situ nantinya pertanyaannya, gitu ya, secara tidak langsung. Ya, Allah itulah ya hikmah dari Allah menciptakan manusia yang sempurna ini dalam keadaan seperti itu. Ya, harus seperti ini. Gitu ya. Orang kuku juga kan panjang terus, ya nggak ada yang kita berhenti. Gitu ya. Tapi alhamdulillah kan kemarin jadi pembahasan kita bulu alis, bulu mata nggak tumbuh panjang terus. Kebayang ya, bulu alis di tempat cukur nambah 2.000, bulu mata nambah lagi 3.000. Kan kalau jenggot nambah 5.000 ya, bersihin atau ngerapihin. Kebayang sih bapak-bapak ya, belum potong ini 15.000 atau 10.000, tambah ini 5.000, tambah ini, wah bengkak lumayan. Ya, belum beli itu, beli ini. Alhamdulillah gitu ya. Itu ya untuk masalah khitan. Terus yang kedua untuk perihal bulu hidung ya, masya Allah, ya, bulu hidung gitu ya, bulu hidung. Gimana ya memotongnya? Ya
Kalau itu mengganggu kita dan melihat kita menjadikan kita tampil kurang ini ya dipotong saja, ya dipotong atau dicabut gitu ya, tidak jadi masalah. Itu bukan taghir ya, bukan dalam masalah merubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Karena emang dari beberapa kalangan kita emang ada yang bulu hidungnya tumbuhnya lumayan cepat gitu ya. Beda dengan beberapa kalangan yang emang segitu aja tumbuhnya gitu ya. Apalagi hidungnya yang ya berbeda ya bentuknya yang Allah berikan gitu. Jadi kelihatan pisan gitu ya, sangat kelihatan si bulu hidungnya itu ya dirapihkan. Ya, toh Allah kan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, Allah itu kan maha indah dan mencintai keindahan. Ya, itu menjadi ya usaha kita untuk memperindah diri kita tanpa kita merubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dibolehkan. Ya, terus untuk obat penumbuh gitu ya, obat penumbuh. Ya, di sini kembali kepada tujuannya. Jadi tujuan, bagaimana niatnya. Jadi semua kan kembali kepada niat, apa yang dia inginkan, apa yang dia tujukan. Kalau niatnya dia memakai obat ya penumbuh jenggot, obat ya seperti minyak Firdaus, terus apalagi minyak banyak lah ya itunya tuh. Ini pokoknya yang paling umum pakai kemiri ya, pakai kemiri gitu ya, kemiri dibakar gitu ya. Kalau itu untuk niatan tadi, niat untuk mencontoh dan mengamalkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin sekali mendapatkan pahala dari memelihara jenggot, gitu ya. Ya itu dibolehkan. Ya. Tapi kalau tujuannya yang lain, gitu ya, selain itu, tentu itu yang menjadi permasalahan. Itu yang menjadi permasalahan. Tapi insya Allah gitu ya, itu mah sudah qadarullah ya, qadarullah insya Allah ya. Terkadang udah pakai obat perangsang juga tetap aja nggak keluar gitu ya. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang pakai obat perangsang keluar ya, alhamdulillah ya. Berarti kan ada usaha untuk melebatkan atau menumbuhkan jenggotnya, itu dibolehkan. Jadi itu tidak ada pelarangan sebenarnya di situ ya, tidak ada pelarangan. Dan di situ bukan taghir khalqullah ya, taghir khalqullah, bukan untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Makanya dari beberapa ya pendapat para ulama yang mewajibkan, benar ya, yang mewajibkan tadi itu salah satunya alasannya apa? Ketika seorang laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkumis dan berjenggot, dia pangkas, dia nggak mau pakai kumis, dia mau pakai jenggot, apa bedanya dia dengan perempuan? Itu ya alasannya ya. Bahkan di sini kan dia berarti dia menyerupai perempuan dong kalau kayak gitu tujuannya kan. Alhamdulillah ya. Itu kalau tujuannya ya tadi kembalikan, kalau tujuannya dia ingkar dan tidak mau sama sekali ya itu mah urusan dia gitu ya. Itu kan nanti tasyabuh ya, atau menyerupai seorang perempuan gitu. Ya silakan kalau ada lagi. Yang terakhir Ustaz dari Ibu Nunu. Mau nggak? Yang tentang laki-laki yang tidak berjenggot, yang wajib atau tidak? Yang tadi, yang dulu udah. Berarti tidak ini yang. Insyaallah itu bisa ditanyakan ya ke akhi ini nih. Ya apa rahasianya itu ya? Insyaallah tidak ada rahasianya, tumbuh sendiri ya. Tunggu sendiri Ustaz. Tumbuh sendiri ya. Ya alhamdulillah. Biasanya dicukur Ustaz. Oh dicukur tuh Asalnya karena memang nggak rapi dan sebagainya. Nah, ini beberapa yang nyukur terus juga nggak tumbuh kan? Iya, beda hormon gitu ya, beda hormonnya. Insyaallah. Itu. Ya alhamdulillah, terima kasih Ustaz telah menyampaikan ilmunya dari kitab Shalahul Ummah. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan Bapak dan Ibu sudah paham dan insya Allah memiliki catatan masing-masing. Untuk terakhir Ustaz mungkin ada kata yang akan disampaikan serta meminta doa untuk para guru, mungkin ada yang lagi sakit Ustaz, dan para orang tua siswa dan siswa mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan
kesabaran. Mantap Ustaz. Ya, mari mudah-mudahan tadi ya ilmu yang kita dapatkan jadi ilmu yang barokah insya Allah ya, bisa kita amalkan semua yang sampai kepada kita ya dengan tujuan lillahi ta'ala dan mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa untuk khusus untuk diri kita yang hadir di sini ya, dan umumnya untuk saudara-saudara kita yang ada di rumah gitu ya, juga yang hadir, terus yang sakit ya di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta shifaan la yughadiru saqama. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa yassartaha ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Mari kita tutup pertemuan ini dengan pembacaan doa yang majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.